Oke kok, selamat malam nih kok. Malam-malam. Gimana nih terkait dengan soal adanya tudingan sama Koruden soal penyakit tiga huruf itu? Mungkin kok sendiri melihatnya seperti apa sih mendengar, dan Bang Minola sendiri bahkan sudah mengklarifikasi dan tidak adanya, dan bahkan menunjukkan hasil tes tersebut dan memang non reaktif. Ya, kalau saya sih sebenarnya kasihan banget ya sama Ruben karena dia selalu terkena isu-isu yang menurut saya itu tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan tidak ada buktinya. Dan akhirnya kemarin mungkin waktu Bang Minola ada di podcast itu kan dia menerangkan kan, dan akhirnya mungkin ada yang mensum itu kan, dan di situ ada tulisan untuk penyakit tiga huruf itu. Nah, menurut saya sih boleh aja lah netizen itu berskill kayak skill detektif seperti itu ya. Tetapi kalau ada tuduhan yang seperti itu, apalagi sebuah penyakit dan merasa senang dengan hal itu, saya rasa itu harus dites atau diperiksa penyakit hati orang-orang itu. Dan akhirnya puji Tuhan besoknya Bang Minola langsung membuat klarifikasi bahwa Ruben sudah mengecek dan itu negatif ya, dan pengecekan itu dilakukan bukan karena masalah kasus ini, tetapi sebelumnya sudah dia melakukan pengecekan untuk berjaga-jaga dengan isu-isu yang selalu menyerang beliau. Tapi mendengar kabarnya yang terbaru terkait Sarwenda yang sudah mungkin kok udah baca mungkin sebagian ya. Karena aku baca ini sebagian isinya ada tudingan soal selingkuh dan beberapa kali. Mungkin menurut Koko sendiri menilainya seperti apa sih? Kalau sekarang dibilang masalah selingkuh itu kan dari kemarin kan juga kasur dibilang kan selingkuh kan, jadinya kasur adalah maut gitu kan. Jadi kalau tuduhan-tuduhan seperti itu sebenarnya jangan melemparkan sesuatu hal yang tidak ada bukti dan kebenarannya begitu. Jadi biar masyarakat itu tidak traveling pemikirannya begitu. Nah itu kan di dalam video itu Sarwenda soal pertengkarannya sempat sama Robin, dan sekarang Sarwenda memberikan klarifikasi. Koko sendiri melihatnya seperti apa sih, mungkin video yang dilihat? Oh, jadi video yang ngamuk-ngamuk itu ya. Jadi kalau video yang ngamuk-ngamuk itu saya secara pribadi berpendapat seperti ini. Di situ kan perihal masalah yang mau nginap di hotel itu yang dari tanggal 8 pindah ke tanggal 12 tiba-tiba merembet ke perselengkian dan segala macam kan begitu. Nah, menurut saya kalau dia bilang di situ dia itu tidak mau boros gitu, tidak mau membuang-buang uang, harusnya di situ kan bukan pindah tanggal tapi mengcancel begitu. Nah, kalau di dalam rumah tangga, ini pesan dari saya aja ya, secara pribadi pesan dari saya, kalau ada permasalahannya ini jangan diputar ke A, B, C, D, E, sampai Z gitu kan. Jadi ujung-ujungnya itu bukan adanya penyelesaian tentang permasalahan ini, tapi melebar kemana-mana begitu jadinya. Kok lihat postingan dari Ko Ruben. Oke. Jadi melihatnya seperti apa nih kok? Jadi di sini Ruben ini menerangkan bahwa bukan gue nih yang duluan gitu. Dari awal membuka masalah ini ke publik itu lu gitu istilahnya. Gue ini hanya meluruskan gitu. Bagaimana ketika lu live dan lu bersikap seperti itu, mengata-ngatai, mengiring opini dan segala macam. Gue itu cuma membalas dan gue cuma meluruskan. Kok dibilangnya kok kesannya ini dianya yang terpojok gitu, padahal menurut Ruben ini lu yang mojokin gue nih, gue cuma menjelaskan gitu. Saat dengar Ruben dituduh pinjol. Oke. Saya tidak lihat buktinya benar apa tidak, tapi saya rasa tidak benar menurut saya, dan saya rasa itu sangat lucu karena kalau mau pinjol itu berapa sih pinjol? Paling besar berapa ya? Kalau dari aplikasi HP paling banyak ini ya, 100 juta gitu ya kan. Ruben dengan pengeluaran yang begitu besarnya untuk rumah dan segala macam, tetek bengek, isi, renovasi dan segala macam. Saya rasa kalau uang 50-100 juta dia pasti punya lah. Dan kalau dia mau pinjol
pinjaman online, jangan pinjaman online, pinjaman teman aja. Dia punya Ivan Gunawan, dia punya Raffi Ahmad, dia punya siapa lagi, Ayu Tinting, dia punya banyak sekali, Helmi Yahya, mau Lesti, orang-orang terdekatnya dia. Saya rasa lebih baik dia pinjam ke situ daripada dia pinjam gitu. Oh, belum satu lagi, Fitri Salutero itu udah menawarkan kan. Kenapa nggak ke gua aja kalau si Ruben itu pinjol gitu. Soal Fitri Salutri, kemarin memang ada sempat cerita apa? Soal kan sempat ada di postingan Koko mungkin. Oke, jadi memang waktu saat itu Fitri Salutero itu Kak Fitri lagi live gitu, gua datang gitu. Memang gua yang menyodorkan langsung pertanyaan karena gue sering ngobrol sama dia di belakang juga kan. Jadi memang dia adalah orang yang kayaknya paling tahu gitu kan karena memediasi antara Ruben dan mantan istrinya. Tapi di dalam pembicaraan itu saya bisa menangkap lah yang masih baru-baru ini kan. Tetap boleh pada saat itu menjemput anak ya bersama anak asal jangan nginap ya. Nginap gitu. Berarti Akta 39 yang digembar-gemborkan oleh Bang Minola pada saat itu sudah dilanggar dari awal. Yang 3 hari untuk 3 hari bersama bapak dan 4 hari bersama ibunya itu. Mungkin Kak Fitri kan Ruben sendiri sempat memposting kalau sempat cerita dengan Kak Fitri, mungkin tanggapannya seperti apa? Saya rasa begini, Fitri Salutero, Kak Fitri dan Ruben itu menurut informasi yang saya dapat dari Kak Fitri, mereka itu adalah sahabat yang sangat erat ya selama 10 tahun gitu. Dan kendati pun Ruben ada permasalahan-permasalahan yang sedemikian rupa, Ruben itu curhatnya itu ke Kak Fitri gitu. Jadi menurut saya kalau Kak Fitri ikut bicara dalam hal ini saya rasa sangat tepat begitu. Kalau Koko sendiri sempat ada komunikasi mungkin dengan kuasa hukumnya atau Ruben sendiri terkait kasus ini? Tidak ada, karena saya itu cuman mengikuti, sangat mengikuti kasus ini karena saya sangat kasihan sama Ruben, karena menurut saya Ruben, apa sih yang dimauin Ruben? Ruben itu tidak mau apa-apa menurut saya, yang dia mau hanya tidak dipersulit atau dipermudah ketemu anak atau disesuaikan lagi ke Akta 39 itu haknya untuk bersama anak-anak 3 hari itu dipenuhi gitu. Oh, terakhir nih, terkait dengan kemarin podcast Sarwenda, mungkin keseluruhan Koko nih melihatnya seperti apa sih? Kalau menurut saya secara pribadi ya banyak yang blunder ya. Blundernya di mana? Contoh, saya yang minta, saya cuma minta itu 1 rumah katanya kan. Ternyata notaris dia yang cari, di situ juga sudah ada bahwa memang benar dia yang meminta 2 rumah itu, 3 mobil itu gitu. Jadi di situ banyak yang blunder menurut saya dan banyak hal yang ditutup-tutupin dari cerita yang sebenarnya yang Ruben lakukan, perjuangan Ruben untuk anak-anaknya banyak ditutup-tutupin. Misalkan contoh akhirnya Bang Minola mengeluarkan bukti bahwa desain rumah itu 450 juta. Belum lagi yang masalah nginap di hotel ternama itu juga 120 juta. Itu yang kayak gitu-gitu kan ditutup, tidak dibeberkan, tidak dijabarkan. Kenapa gitu? Ini yang membuat akhirnya pihak Bang Minola mungkin dan Ruben Onsu gitu agak kesulitan atau agak usaha penuh untuk membuktikan ini loh saya keluarkan, bukan untuk sombong menurut saya, tapi lebih kepada ketika anak-anak melihat jejak digitalnya ini, anak-anak tahu betapa perjuangan seorang ayah itu nggak main-main dan sangat dahsyat gitu. Baik, satu lagi pesan Koko terkait kes ini yang masih ini kan Bang Minola dan Ko Ruben itu kan hanya selalu meluruskan. Jadi saran saya jangan melemparkan hal-hal yang nantinya akan blunder dan akhirnya ketika diluruskan merasa dipojokkan begitu.